Halo sobat, selamat datang kembali di PPK Podcast punya kita. Apa kabar nih sobat? Semoga sehat ya. Kesehatan itu mahal. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa menciptakan diri kita tuh harus selalu sehat, membuat kondisi-kondisi terbaik untuk badan kita supaya kalau misalnya kita sehat, kita juga bisa beraktivitas dan juga kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan ya di dunia ini. Cakep. Wah. Tapi kalau ngomongin masalah kesehatan nih guys ya, jadi banyak banget nih referensi untuk Anda bisa tampil bugar dan juga bisa selalu sehat. Salah satunya dengan olahraga. Olahraga tuh nggak usah yang muluk-muluk, nggak usah yang mahal-mahal, yang memang harus mengeluarkan biaya setiap bulannya. Nggak harus kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya mau yang kayak gitu, terserah. Itu pilihannya masing-masing. Tapi kita juga harus sadari bahwa di sekitar kita tuh ada olahraga yang murah, ringan, bahkan tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Hanya memerlukan waktu saja, kesempatan saja untuk bisa berolahraga. Baik pagi, siang, sore, ataupun malam. Salah satunya adalah running. Lari ya. Jadi sobat juga bisa coba nih gaya hidup sehatnya dengan lari. Asal jangan lari dari kenyataan aja tuh. Kalau lari dari kenyataan ini agak pedih kayaknya ya. Baiklah, kalau ngomongin lari, kita juga sudah mengundang ini salah seorang tamu yang awalnya itu adalah seorang pengusaha ya, polisi, pengusaha. Terus sekarang nih udah tambah lagi nih profesinya, bukan profesi ya, tapi lebih ke hobi nih kayaknya ya. Karena dia usaha itu hobi. Nah, ini yang satu nih juga hobi nih. Dia hobi lari, bukan lari dari kenyataan, tapi memang bener-bener olahraga lari ya. Dan dia sudah menginjakan kaki di jutaan hektar tanah yang ada di Jambi ya. Langsung saja kita perkenalkan tamu kita hari ini. Sudah bersama Bang Bobby Kingdom. Kingdomnya masih ada nggak sih? Masih ya. Kerajaannya masih ada ya? Masih. Tidak boleh runtuh. Masih tetap berdiri kokoh ya? Harus. Sama kayak Bang Bobby nih kayaknya makin bugar. Saya agak insecure nih ketemu Bang Bobby. Karena di saat Bang Bobby mungkin lemak-lemak jahatnya udah pada hilang ya. Kalau saya kayaknya lemak-lemaknya makin banyak nih. Gampang Sebenarnya gampang ya untuk menghempaskan lemak itu ya. Selain dengan yang ini ya. Tapi itu tadi harus ada niat. Benar. Nah, terkadang tuh yang susah tuh ngumpulin niatnya tuh, benar, Bang Bobby. Benar. Jadi gimana Bang Bobby supaya kita bisa niat, Bang? Memang awalnya susah untuk mengumpulkan niat. Iya, kadang sudah ada Bang, sudah ada niat nih ya, tapi tiba-tiba nggak tahu mager gitu. Lebih berat mata ngantuk ketimbang bangun sebenarnya. Iya betul. Cuman kan balik lagi ala bisa karena terbiasa. Apalagi kalau misalnya hari udah hujan dikit tuh. Nah, udah tarik selimut. Tarik selimut lagi tuh. Yang awalnya udah mau siap olahraga, tapi gara-gara hujan gerimis dikit doang, yang cuman durasinya sebentar, tidur lagi, bangunnya siang. Gimana dong nih Bang Bobby? Ya harus dirubah pola mindset seperti itu, nggak baik juga buat badan, buat kehidupan. Jadi balik lagi dari mindset kita, dari pikiran kita untuk merubah diri kita ke arah yang lebih baik ya. Salah satunya berolahraga. Olahraganya apa? Yaitu paling murah, nggak ada biayanya. Betul. Lari ya. Lari. Betul berarti kata saya tadi ya. Benar. Tapi olahraga ini kan banyak pilihannya. Iya, tergantung selera masing-masing lah. Benar. Mungkin yang agak sedikit tajir boleh lah kalau misalnya mau mengeluarkan uang setiap bulan atau 3 hari sekali atau bahkan sehari sekali yang visit ya. Ya boleh. 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 Tapi kalau misalnya kita nggak punya uang apalagi tanggal tua ya. Tapi kita pegang olahraga. Bisa. Itu salah satunya bisa dengan lari. Lari ya. Lari, ini efeknya luar biasa sekali kalau lari ya. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa baik dari segi kesehatan dan pasti ramah di kantong. Betul. Dan biasanya kalau misalnya kita olahraga yang bayar itu kan ada areanya masing-masing ya. Ada hall ataupun lapangannya atau mungkin ada sport hallnya. Iya. Tapi kalau misalnya lari ini kan bebas ya. Kita mau dimanapun bisa ya. Bisa keluar dari rumah sampai gang, balik lagi ke rumah, mutar komplek, udah bisa, udah dapat sehatnya. Oke. Lakukan itu aja selama 12 jam ya. Pasti dapat sehatnya ya. Habis itu innalillahi, jangan. Nggak boleh olahraga juga, nggak boleh yang terlalu nggak boleh over ya. Nggak boleh over, apapun yang
yang over pasti nggak baik. Sesuatu Pasti yang nggak berlebihan itu emang nggak baik Nggak ya. baik. Termasuk kelebihan lemak. Kelebihan lemak. Emang ini lemak-lemaknya harus dihempaskan semua ya. Biasanya 2025, sekarang kan masih awal tahun ya. Iya. Harus ada resolusi. Nah, Ada, resolusinya pasti. apa? Contohnya kayak Bang Bobi, resolusinya adalah ingin hidup sehat di 2025. Pasti menuju lebih sehat lagi. Termasuk saya ya. Iya, kayaknya si Amzol kan udah lama nggak jumpa, kayak semakin gemoy. Iya kan? Agak sedikit ini ya. Bukan agak sedikit sih. Banyak ya? Banyak ya. Maka dari itu saya ngundang Bang Bobi ke sini supaya saya tuh dapat tips, dapat motivasi agar ya niat-niat saya pengen olahraga tadi itu memang benar-benar bisa terrealisasi gitu. Bisa. Balik lagi saya bilang tadi mindset dulu. Kita rubah pola pikir kita, pola pikiran. Oh, ini besok pagi aku mau lari nih, harus bangun jam 6 pagi. Oke, persiapan. Nah, terus atau kita mau lebih pagi lagi, kita bangun jam 4 subuh. Itu lebih enak lagi, udaranya lebih segar. Kenapa? Paru-paru kita lebih terpacu lagi. Pernapasan kita lebih enak, lebih segar. Apalagi itu udah kenikmatan yang luar biasa. Nikmat betul. mana Yang kau dustakan. yang kau dustakan yang diberikan oleh Allah. Apalagi udara pagi itu biasanya belum terkontaminasi ya. Belum Kalau udah siang kan terkontaminasi. sudah ada asap-asap knalpot, Nah. belum lagi asap-asap orang bakar ikan ya. Nah, itu kan Yang asap-asap buat- sate ya. Yang buat perut lapar gitu. Tapi biasanya Bang Bobi kan Bang Bobi tadi bilang kalau jam 4 tuh lebih bagus lagi. Nah, Iya, terkadang agak susah ya bangun jam 4 tuh. Gimana sih caranya supaya bisa bangun pagi kayak gitu? Gampang, Gimana? pakai alarm. Biasanya alarm tuh di setel ya. Setel alarm tuh biasanya banyak nih Banyak, ya. benar, Ada benar. 5 kali. Benar, ada Misalnya 5 jam kali. 4 nih, jam 4, terus jam 4 lewat 5, jam 4 lewat 8, jam 8 lewat 4 lewat 10, 4 lewat 15. Per 5 menit asal bunyi. Jadi 4 menit terakhir mau nggak mau harus wake up. ya Nah, kan? biasanya kalau yang pertama tuh nggak bangun dulu nih. Enggak, masih leye-leye lah, masih ngumpulkan Ngumpulin nyawa. dulu, benar. Tapi memang itu semua manusia pasti mengalami sindrom yang seperti itu. Karena untuk memulai hidup yang sehat, pasti sedikit kaget dengan pola tidur, pola kehidupan awalnya. Shock Pasti. culture ya. Shock culture, benar sekali. Berarti memang harus dirubah nih kayaknya. Harus dirubah, kalau enggak kan efeknya salah satu nih kayak Amzol bisa makin gemoy terus ya kan. Sementara kita kan harus menjaga badan kita tetap ideal, Betul. tetap sehat walaupun umur tua, penampilan tetap Muda. Oh, keren banget kata-kata hari ini nih dari Kak Bobi ya. Walaupun umur sudah bertambah, namun usia wajah muda harus tetap ada ya. Tetap harus mempertahankan ya kan, era-era 90 80 kan lebih muda ketimbang Gen Z sekarang. Itu karena lebih mencintai pola hidup sehat tadi. Oke. Dan ini merupakan investasi yang paling tidak ternilai di kemudian harinya. Betul, karena biasanya kita akan ngerasain dampaknya tuh ya beberapa tahun kemudian ya. 10 tahun kemudian itu kita akan 10 merasa. tahun sudah. Nyambung aja nih dia dibawa lagu itu ya. Betul, karena ini investasi jangka panjang ya. Jangka panjang. Jadi di usia muda lah kita harus investasi banyak-banyak nih, sama kayak kita nabung ya. Ya benar. Lebih baik kita sehat mati-matian dari sekarang. Untuk apa? Supaya untuk ketika usia lanjut kita tidak mengeluarkan biaya atau kos untuk biaya kesehatan. Oh, gitu. oke. Jadi kita harus pelihara kesehatan dari sekarang supaya nanti tuanya nggak sakit-sakitan. Tidak sakit-sakitan. Kalau sakit-sakitan nanti takutnya ya ada biaya rumah sakit lah. Benar. Kan mahal ya. Mahal. Semakin tahun semakin mahal. Nah, kasihnya kalau yang nggak punya asuransi, yang nggak ada BPJS gimana? Iya. Lebih baik investasi lewat kesehatan. Oke, siap. Silakan berolahraga apapun itu, yang tidak ada biaya silakan lari. Berarti minimal tuh keluar keringet ya? Minimal sebenarnya. Iya kan? Iya kan, keluar keringet kan minimal keluar kan? Keringat minimal benar. Mungkin bisa saja kalau nggak lari jalan Jalan kan keluar keringet juga. keluar keringat juga. Dari sini mungkin mau beli mie ke warung, jalan kaki Jalan bisa ya? kaki bisa. Olahraga ya? Tapi kan setelah beli mie nimbun lemak lagi. Nggak, Makan mie-nya double lagi. Mie-nya nggak usah dimakan, Oh, nggak dibeli usah doang. Untuk tamu, kalau ada tamu nanti dikasih ya. Nggak bisa. Pisah dari mie kayaknya berat.
Karena aroma Kayaknya dia curhat nih kayaknya. Agak susah ya? Enggak, karena aku sudah 12 tahun nggak makan mie. Masa? Iya. 12 tahun? 12 tahun. Serius? Serius. Itu udah SMA loh, 12 tahun. Enggak. Udah SMA loh 12 tahun loh. Udah tamat loh. Udah tamat. Emang nggak makan mie? Memang nggak makan Indo. Apapun jenis mie atau mie instan aja? Mie instan enggak? Mie instan aja. Berarti kalau mie basah tetap makan kayak mie ayam, mie pangsit, Enggak juga. mie celor. Enggak bisa. Oh. Nggak bisa. Dari Oke. lambungnya menolak, daripada kita makan habis itu sakit, lebih baik tidak. Oh, ini Masih pilihan banyak ya. yang harus bisa kita makan. Iya, Nah, betul. Dari jutaan makanan, ini pasti ada salah satunya yang bisa dikonsumsi dan diterima oleh lambungnya Pak Bobi ya. Benar. Tapi Bang Bobi itu suka lari dari kapan sih? Saya fokus lari semenjak tahun. Oh, berarti ini fokus ya? Iya, Kalau fokus dulu ya. berarti belum terlalu tertarik untuk lari ya? Kalau tertarik lari sudah semenjak SMA. Oh, dari SMA tuh emang udah SMA udah suka ya, hobi Suka, ya? palingan ya setengah jam, 20 menit sudah. Sama teman-teman atau sendirian? Lebih banyak sendirian. Oh, emang suka sendiri ya? Enggak juga. Oh, enggak. Tapi kadang waktu perlu sendiri juga. Perlu sendiri ya. Benar. Harus healing sendiri ya. Me time guys ya. Me time-nya lewat lari nih ya. Tapi sekarang fokusnya dari kapan dong? Kalau dulu kan aku belum pernah lihat nih karena mungkin aktivitas Bang Bobi yang sangat padat itu ya. Iya. Yang mungkin malam kerja juga, sore juga kerja, kadang ada juga pagi. Jadi timingnya itu nggak pas nih untuk olahraga. Tapi sekarang kayaknya udah rutin banget lari. Kadang aku lihat weekend, Sabtu Iya. Minggu tuh kayaknya rutin banget. Terus ada juga weekday pun juga ada. Iya, Pagi ada. biasanya ya. Pagi Nah, biasa. ini mulai fokus lagi kapan nih? 2023. 2023. Oh, berarti udah 2 tahun ya. Hampir masuk 2 tahun bulan April besok. Sudah masuk genap 2 tahun. Sebenarnya apa ya motivasi Bang Bobi sehingga Bang Bobi fokus lagi nih ke lari? Karena kan banyak nih jenis-jenis cabang olahraga lain. Iya. Siapa tahu Bang Bobi mau bisa renang gitu kan? Atau mungkin angkat besi, atau mungkin angkat-angkat galon rumah orang juga bisa gitu ya. Tapi kenapa sekarang fokusnya ke lari, Bang? Karena lari punya tantangan baru. Oh, ada tantangannya. Ada tantangannya di sini karena kita di sini melawan ego sendiri. Jadi Melawan ego sendiri maksudnya gimana sih? begini, jadi kita melawan ego sendiri, bisa nggak kita mencapai tujuan itu sambil marah, sambil nangis, sambil senang, sambil sedih. Misalnya nih, kita hari ini larinya 10 kilo. Oke, ini ada 10 goals-nya kilo. berarti ya. Nah, kita lari 10 kilo. Oke. Nah, bisa nggak kita dengan perasaan yang lagi sedih ini sampai ke 10 kilo itu? Oh. Atau hanya lagi happy aja sampai ke 10 kilo? Oke, gitu. siap. Jadi seperti tantangan sendiri, bisa ngelawan ego sendiri, kita bisa sampai ke tujuan itu. Dan ternyata setelah kita sampai ke tujuan yang kita Capai itu senangnya luar biasa, happy sendirinya luar biasa. Karena nggak bisa dipungkiri juga pasti setiap hari itu berfluktuasi ya perasaan kita ya. Iya. kadang ada marah, kadang ada sedih, Iya. kadang mungkin juga ada kesel, Benar, kecewa. benar. Oh, berarti ini Jadi, salah satu healing juga jadi ke olahraga ya. Satu healing, lebih baik ketika kita melampiaskan itu, buanglah pada tempat olahraga. Apakah itu lari, nge-gym, renang. Kalau tidak mau berbayar, larilah Anda. Jangan lari dari kenyataan. Iya betul. Termasuk kalau lagi pengen sesuatu ya. Nah, Iya kan? Buangnya ke olahraga kan? iya, olahraga, benar sekali. Yes. Ini kayaknya sedikit ambigu ya. Enggak sih, maksudnya tuh lagi apa? Kayak misalnya kita lagi pengen sesuatu tuh pengen makan Iya, gitu kan. benar. Tiba-tiba kan asupan tubuh kita tuh pengen kira-kira pengen makan yang manis-manis. Mungkin bisa diganti dengan lari aja kali ya. Bisa. Tapi bisa nggak gini? Kita tuh bayar lunas gitu loh. Ya, jadi misalnya nih, aku lagi pengen makan donat, ya, aku makan deh 5 gitu. Tapi nanti ku bayar lunasnya tuh lewat lari gitu. Boleh, sah-sah aja sama itu masih enak makan donat. Saya makan nasi padang 2 bungkus. Oh banyak ya, Wak ya. Banyak, tapi habis itu Ini pelari luar biasa ya, saking capeknya ya. habis itu kita ini apa namanya larinya sedikit jauh, paling minim 10 kilo. Minimal 10 kilo ya. Minimal. Waduh. minimal.
10 kilo tuh dari mana ke mana coba kalau di Jambi ya? Ini kayaknya dari rumah saya. Rumah saya tuh di Tugu Pers, tahu? Tugu. Tugu Pers. Ah, nih. Saya kan pernah jalan kaki. Sudah pindah ya? Udah pindah dong. Udah pindah iya. dong. Dulu di Pasar Putih kan, sekarang di Tugu Pers. Oh, gampang. Ah, ah. Itu mulai dari depan CPM Trona Oke. ke Tugu Juang, Tugu Juang. balik lagi ke Trona. Oh my god. Itu nggak pakai jalan tikus ya? Enggak, itu lewat Makalam, lewat Jalan Sumantri, muter. Itu 10 Nah, kilo. Iya, Wow. pergi 5 kilo, balik 5 kilo itu 10 kilo. Oke, gokil banget sih 10 kilo. Iya, sebentar itu. Iya, bagi pelari seperti Pak Bobi ya sebentar ya. Karena memang sudah rutin sehari-hari. Iya. Bagi yang pemula kayak saya loh Pak ya. 1 kilo aja saya udah menges. Biasa itu sebelum terbiasa. Oh, jadi memang harus dibiasain Memang ya. harus dibiasain. Saya pun juga butuh waktu kurang lebih 1 tahun bisa menyesuaikan seperti rekan-rekan yang lain. Oh, tapi gimana tuh cara nyicilnya sehingga bisa komplit selama sepanjang 10 kilo larinya? Iya. Nyicilnya gimana? Dari day 1, day 2, day 3 sampai day karena 100 gitu? Begini, tanam di hati orang bisa, kok gua nggak bisa. Oh, gitu oke. loh. Nah sama makannya sama, hidupnya sama, tapi dia bisa kok kita nggak bisa. Akhirnya apa? Jadi tantangan bagi diri sendiri, Mm-mm. dan itu jadi motivasi. Akhirnya apa? Kita bisa melewati itu semua. Dan apa? Kalau nggak lari sekarang, badan malah nggak enak loh. Iya ya, Nah, malah kebalikannya ya. Malah kebalikannya. Heeh, heeh. 1 minggu itu kalau nggak lari, aduh badan udah nggak enak. Tapi kalau sehari? Kalau sehari sih Masih dispensasi ya? Masih dispensasi lah. Karena apa? Setiap hari makan lauk nasi padang ya kan. Jadi kalau nggak dibakar, ya pasti numpuk kan. Nanti gemoy ya kayak Bang Amzol ya kan. Gue lagi yang salah nih. Oke, jadi memang harus dibiasakan ya. Harus Mungkin yang awalnya hari pertama kita mau mencoba lari ya sekitar 500 meter dulu kali ya. Itu pun kalau nyampe. Ya biasa berawal semua itu jalan dulu. Jadi begini, kita di Jambi saya ada komunitas. Oke. Komunitas ya namanya BBJ. Oke, apa yang itu? Artinya Black berlari bersama Jambi. Oh, Bukan Black oh Bear. sorry. Berlari bersama Jambi. Jambi. Oke. Gitu. Nah, begini ya. Ini nih, BBJ, ya, berlari bersama Jambi gitu. Jadi kita di Jambi ini ada komunitasnya yang udah berdiri kurang lebih tanggal 22 besok 7 tahun. Oh. Genap 7 tahun. Oh, sudah lama ya? Sudah lama. Tapi saya bergabung dari 2023. Dan sekarang itu semakin meningkat pesertanya. Komunitasnya semakin membesar. Untuk di Jambi bisa dikatakan komunitas lari nomor 1 di Jambi. Oh, berarti ini yang saya sering lihat kali ya. Soalnya saya juga sering lihat tuh rombongan-rombongan pelari di daerah Sipin. Iya. Jangan-jangan rutenya ke situ juga ya? Iya, kita rutenya keliling kota Jambi, bahkan udah sampai ke Candi Muara Jambi. Lari bukan bersepeda, bukan pakai mobil. Tapi beneran pakai kaki. Tidak, sorry. Tapi beneran lari ya. Misalnya dari titik startnya di kota sampai ke Candi Muara Jambi, pulangnya nggak naik mobil kan? Pulangnya kita naik mobil. Tapi balik lagi programnya. Karena kita sudah ngitung dari startnya Koni ke Candi Muara Jambi itu 21, berapa kilo. Wow. Kalau balik lagi berarti itu standarnya HM, half marathon. Tapi kalau balik lagi berarti udah di angka 42, berarti kita maraton. Oh, udah beda lagi ya. Beda lagi. Karena kan ada kapasitas jarak setiap lari itu ada gitu loh. Jadi ini rutin ya, berarti lari terus setiap hari ya? Setiap hari ada, tapi saya juga tidak setiap hari karena ada restnya juga saya variasi dengan olahraga yang lainnya. Gitu. Berarti ya hitung-hitung inilah ya, nambah kawan juga lah ya. Karena kalau misalnya semakin rame yang lari itu, ya kita juga semakin semangat dan capeknya nggak kerasa kali ya. Benar banget. Jadi kita setelah lari itu kan ketemu sama teman-teman nih. Betul. Itu canda gurau, benar-benar sehappy itu, sebahagia itu. Jadi stres yang dari kantor, dari rumah, itu hilang ketika teman-teman di sana. Ada canda di situ, ada saling bertukar pikiran. Benar. Ya. Dan di sana juga orangnya
pemikirannya maju semua, positif semua, nggak ada yang hiri dengki, nggak ada yang julid-julid, benar-benar pure sehat 100%. Luar biasa klub Oke. BBJ di Kota Jambi. Luar biasa. Berarti sambil lari itu bisa sambil curhat juga kali ya? Bisa. Kebanyakan. sorry. Kebanyakan benar-benar itu kebanyakan. Iya, kan lumayan lama toh. Kalau misalnya jarak 10 km tuh biasanya durasinya berapa? 1 jam? Kalau 10 ya 1 jam. 1 jam kan? Iya, 60 Kan 1 jam kan bisa sambil curhat kan? Kita aja ngobrol di sini 1 jam loh. Ya, apalagi lari yang cepet gitu ya. Benar. Banyak pembahasan yang bisa dibahas saat lari. Dari semua aspek, dari semua problem, dari semua masalah bisa dibahas saat lari. Kecuali satu. Apa? Gak ada yang minjem duit kan? Gak ada yang minjem duit kan? Gak ada. Gak ada ya? Gak ada. Lebih baik gua perlu udah dikasih gitu. Gak ada pinjam-pinjaman, gak ada. Iya. Oke, luar biasa ya. Berarti 10 km tuh dapat 1 jam. Berarti Iya. kalau ke Candi berarti 2 jam ya? Tergantung setiap orang. Heeh. Kalau saya kemarin dapat di 2 jam 20 menit. Hmm. Nah, teman-teman itu ada yang lebih lagi. Dia cuma sampai 2 jam ada, yang 1 jam 50 menit ada, yang hampir 3 jam juga ada. Ini di apa? Komunitasnya itu berarti campur ya, mix ya. Ada cewek, ada cowok. Mix mulai dari SMP itu udah sampai Oh, yang banyak ya? berumur yang 60 tahunan ada. Oh, oke. Itu udah lebih paten kali ya kan bahasa sini kan, itu lebih Paten paten kali. kali berlarinya ketimbang kita yang muda dengan yang usia-usia lanjut gitu. Nah, itulah salah satu contoh yang kita ikuti dengan umur 50-60, mereka badannya masih fit, pemikirannya sehat, Nggak sakit-sakitan. nggak ada sakit-sakitan, cuman modal lari doang, tapi manfaat ini udah di usia lanjut mereka luar biasa. Iya betul. Apalagi tuh manfaat lari salah satunya saya baca tuh untuk menjaga kesehatan jantung juga ya. Nomor satu. Nomor satu malah. Iya, nomor satu. Jadi di sini ya bisa investasi juga lah supaya jantungnya lebih sehat lagi Iya, ya. Jadi umur 60 jantungnya masih fit, masih Masih fit. aman, nggak latah, nggak kagetan. Nggak, Ayam gitu. Itu. Mulai lata ya. Hamzah mulai lata 2025 ini. Siapa tahu kan kayak gitu kan. Iya, Kan iya. kita harus menjaga kesehatan jantung. Benar. Ya. Ini kalau anggotanya berarti khusus kota aja atau campur juga ada dari kabupaten yang memang sengaja ketika ada program lari, hari ini ada program lari ke misalnya kemana ya, ke Bulian gitu. Jadi ada anggota dari luar datang gitu. Jadi begini, kita punya program di BBJ itu berlari bersama Jambi klub ini, itu ada Sunday. Sunday. Oke. Sunday itu Bukan es krim kan? Enggak. Bukan ya. Topping kacang ya kan? Enggak. Saus strawberry. Jadi Sunday Run itu kita akan informasikan ke publik di IG Media sosial ya? Ya, di media sosial. Di situ disampaikan misalnya nih example titik kumpul di KONI Oke. pukul 06 titik ya kan gitu. Nah, di situ sudah bebas nih warga Jambi mau ikut. Oh. Nah, bebas itu nanti diarahkan rutenya. Jadi 2,5 kilo kita berhenti, nanti ada foto. Oh, untuk gitu. keakraban tadi. Jadi kita cari ikon Jambi. Nah, nanti foto bersama. Setelah foto bersama, lanjut lagi lari, balik lagi ke posisi titik kumpul. Dan itu dari kita ada sweepernya. Oke. Jadi tidak akan takut. Oh, tinggal paling belakang, nggak usah takut karena kita apa, dari tim BBJ ada yang sweeper menjaga paling belakang. Oke. Tidak akan takut rute yang salah, tidak akan takut ketinggalan. Jadi itu benar ditunggu, Didampingi terus ya? Didampingin benar. Sampai pokoknya semua peserta lari itu harus sampai Harus sampai di lokasi Di tujuan. lokasi tujuan. Oh, keren juga berarti ya. Iya, Berarti kalau dijagain banget ya. Dijagain banget. Ini Lari titisannya Pak Bang Bobi nih kayaknya yang itu. Lari Ikutin aja. dari belakangnya. Lari aja dijaga, apalagi hati ya Aduh. kan. Masuk Pak Bobi. Nah, terus kita punya program lagi itu di hari Sabtu. Hari Sabtu. SLGJ. Oh, berarti ya kan? Saturday ya. Heeh. Iya, bener. Kalau tadi kan Sunday. Sunday. Saturday. Sabtu ya? Iya.
Dia nggak, jadi SLJJ namanya. Oh, SLJJ, Sabtu sambungan. lari, Oh, enggak, jadi Sabtu lari jauh-jauh. oh kirain gitu. sambungan langsung jarak jauh ya. Eh, Ketahuan nih, Bang Bobi ya lahir tahun berapa ya? Aduh. Pasti sering ngantri di wartel ya. pada masanya. Pada masanya SLJJ. Apa tadi? SLJJ, jadi Sabtu lari jauh-jauh. Sabtu lari jauh-jauh. Iya, jadi- Emang sejauh mana sih? Sejauh mata memandang? Iya, jadi minimal 10 kilo. Minimal. Minimal 10 kilo, jadi setiap Sabtu berbeda, kita bisa mengikuti event nasional apa, yang lagi happeningnya apa, jadi macam-macam. Jadi Sabtu ini bisa 10 kilo, Sabtu depan bisa 14, berapa kilo, Oh. Sabtu depannya lagi bisa 18, berapa kilo gitu loh. Mm. Jadi kita mengikut yang happeningnya apa itu nanti dari sesepuhnya BBJ. Itu udah biasanya menyiapin. kalau nentuin jaraknya itu kan tadi kan katanya yang happening tuh apa? Itu dari mana biasanya? Atau memang untuk melihat apa kemampuan dari pesertanya yang sanggupnya 10 kilo atau gimana sih? Oh, bisa. Jadi dari minggu ke minggu kan kita melihat nih. Jadi mereka sadar diri. Tingkat sadar diri habis berlari itu sangat meningkat luar biasa. Iya. Jadi kalau mereka ini aku nih mampu nih bisa lari 10 kilo gitu ya. Oh, berarti hari Sabtu gua datang ini gitu. Oh, oke. Kalau bisa belum sanggup ya udah berarti di hari Minggu aja. Pasti Sabtu Minggu tuh eventnya beda terus ya? Beda. Titik kumpul Jaraknya kita juga beda. Jarak beda, rute beda, tidak ada yang sama. Jadi apa namanya, dari tim BBJ itu sudah selalu menyiapkan rute-rute yang luar biasa. Oh, oke. Seru juga berarti ya. Silakan dicoba. Paling jauh kemana sih? Ke Candi Moro Jambi Itu yang paling jauh ya? untuk dalam kota. Ya. Emang pernah keluar kota? Sering. Kemana tuh? Terakhir kita ada event di Palembang. Oh, sampai Musiranar, Palembang. iya. Terus Tapi nggak ada- membawa nama BBJ ya? Kita berangkatnya komunitas dan juga untuk komunitas terbesar yang daftar paling banyak dari Provinsi Jambi. Bukan di Musiranar aja seperti salah satu event besar di Jakarta, begitu juga kita berangkat udah lebih dari kontingen, sekali Oh. berangkat 40 orang. Banyak gitu. ya. Pakai bus nggak sih berangkatnya? Kapan sampainya ya kan? Kalau bisa sih lari. Lari. Lari dari Jambi sampai ke Jakarta. Iya, terus sampai sana udah capek. Nggak bisa ikut event kalau gitu ya. Nggak bisa. Oh, berarti sering ikut event juga membawa nama komunitas. Iya, bawa nama komunitas. Karena kayaknya lagi hits juga ya komunitas lari ini di berbagai daerah ya. Iya, benar. Jadi Jambi merupakan salah satu wadah komunitas lari yang luar biasa dan juga untuk salah satu brand ternama Pocari Sweat pun juga itu joinnya ke BBJ. Oh, oke. Jadi setiap event dari Pocari Sweat, BBJ pasti digandeng untuk wilayah Jambi. Ketika HUT Pocari nanti membirukan Jambi, Jambi pasti biru. Anak BBJ pasti terlibat semua. Oke, siap. Nah, antusiasnya gimana warga Jambi ketika ada event setiap minggunya itu? Apakah selalu nambah terus nih? Ada orang-orang baru terus nih? Atau cuman Iya. orang-orang lama aja yang ikut? Itu Enggak. gimana? Setiap minggu peserta bertambah dengan orang yang berbeda-beda. Selalu menambah. Setiap hari Minggu itu kurang lebih bisa 60-70 orang. Oh, lumayan ya. Jadi ini luar biasa banget ada komunitas yang kayak gini buat kita juga semakin semangat nih untuk Iya. olahraga daripada kita olahraga sendirian ya. Mending rame-rame, Rame-rame. ada kawan baru, ada relasi baru, bisa Benar. bertukar pikiran, bisa curhat. Yang pasti untuk kesehatan juga ya ke depannya. Benar sekali. Terpacu ya. Harus terpacu. Nggak boleh, 2025 tuh harus terpacu, harus sehat. ya kan? Tapi ada pengalaman ini nggak? Pengalaman yang mengesankan nggak selama lari kalau Bang Bobi? Kayak misalnya nih pas lari gitu, tiba-tiba kan mungkin speed Bang Bobi ini lebih kenceng ya. Terus Bang Bobi jauh banget ninggalin peserta-peserta lain gitu. Ada sebenarnya. Atau ada pengalaman lain? Silahkan kita share dulu nih. Ada pengalaman yang seru menurut saya, memang harus tetap berlari walaupun keadaan seperti tersiksa. Jadi Ini tersiksanya maksudnya gimana nih? Saya penasaran juga nih. Soalnya seorang Bang Bobi itu pernah tersiksa juga, ya. Benar. Tersiksa apa nih, batin atau jasmani? Jasmani. Oh, jasmani. Jadi
Kenapa Event- Bang? Ambeien. Enggak. Jangan dong. Jangan. Hidup sehat gak boleh ambeien, ya kan? Kayaknya pengalaman ini ya, Amzol kayaknya ya. Aduh, kayaknya ini harus dicek ini Amzol. Sorry ini. guys. Enggak, soalnya tersiksa banget katanya jasmani ya. Kan kita nggak tahu. Benar. Apa Jadi, nih? ya singkat cerita, event waktu ke Palembang, kita udah ready jam 3.15. Oke. Aku di jam 2 subuh bangun. Itu perut udah nggak karuan-karuan. Kenapa? Abis Nah, makan apa? Habis makan pindang. Nggak minum ini kan? Enggak. Oh, bukan. Enggak. Aku enggak minum yang lain-lain. Cuman salah makan. Oh, salah makan. Salah. Kebanyakan nggak sih? Kebablasan nggak sih? Iya. Karena mungkin selama ini nahan makan, ya. Lihat makanan enak tuh bablas. Enggak ada. Seorang Bobby enggak ada nahan makan. Yakin? Yakin, tidak pernah nahan makan. Oh, oke, Nasi bungkus siap. nasi padang aja bisa 2 bungkus. Ya. Tapi malam makan nggak? Makan. Malam tetap makan. Tetap makan, nggak ada. Karena banyak yang untuk kita cara membuang lemak. Ya salah satunya ya ada UV Slim. Oke, Ya siap. kan, habis itu kita olahraga sambil lari ya Tetap kan. ya, Wak ya. Untung produknya dibawa ya. Kalau nggak kita ngabal nih, UV Slim tuh apa gitu. Minum berserat tinggi Uh, ya kan, uh. untuk menghempas yang kayak Amzol kan udah pernah coba. Belum coba, yang ini belum coba, yang ini belum coba. Yang ini belum coba, nanti kita coba ya. Ada yang ranget nggak? Nggak enak air hangat, dia kan harus air es. Harus ES ya. Jadi balik lagi. Iya, gimana tuh ceritanya? Akhirnya apa? Aku kena diare. Oh, gara-gara kebanyakan makan pindang ya. Jadi sebelum lari udah 5 kali nih beser bolak-balik kamar mandi. Udah waktunya di jam 4 lari, lari sambil lari pengen buang. Sorry, serat-seratnya apakah lengket gitu? Enggak sampai keluar. Kita Enggak sampai keluar. ini nggak ada sensor-sensor loh. Enggak, iya. Memang di situ serunya menjadi seorang pelari salah satu pengalaman. Serius itu? Serius. Berarti itu kan pengen keluar tuh. Pengen keluar. Terus gimana dong? Cari bus terdekat? Pengen berhenti di mana salah satu swalayan, ya kan? Emang Pengen buka? berhenti. Nggak jadi. Akhirnya pelan, nahan perut, lari pelan, udah hilang. Oh, hilang Pas sendiri. lari kencang, muncul lagi. Muncul lagi. Akhirnya apa? Sambil berzikir, sambil berdoa, ya Allah, semoga ini selesai. Astaga. Tapi itu kondisinya pagi kan? Pagi. Iya sih, kalau pagi memang nggak bisa dipungkiri. Iya. Tapi biasanya nggak pernah begitu. Nggak pernah begitu. Memang salah karena aku nggak bisa makan pedas. Kebablasan, makan pedas, makan pindang, makan bronkos, sambal terasinya enak. Itu yang dibilangnya makan dikit tadi ya? Nggak ada. Ingat, seorang Bobby nggak ada makan dikit. Iya sih, nggak ada makan dikit, nggak ada makan ya. Iya. Sekali makan bablas. Bablas. Akhirnya kayak tadi kejadian ya. Dan itu yang bikin benar-benar setelah finish langsung nyari kamar Toilet mandi, ya. toilet. Ternyata ada yang portable. Oh. Cuman yang portable mau nggak mau harus dihempaskan di sana. Iya sih. Setelah itu langsung ke medis. Karena udah di ujung gitu ya, Wak ya. Udah di ujung, bukan lagi lebih daripada membawa bom gitu. Tapi ini bisa jadi tips juga ya. Kalau misalnya sebelum lari itu pastikan dulu kondisi perut dalam kondisi yang dalam aman. kondisi aman. Kalau seandainya ada sedikit nyeri-nyeri ala Ian yang sebelah kiri atau kanan, ya harus dihempaskan dulu. Lepaskan dulu. Dibuang dulu ya. Lebih baik sebenarnya kalau ada event atau sebelum lari yang tahu kondisi diri kita, ya kita sendiri, yang tidak harus boleh dimakan ya jangan dimakan, daripada kedepannya kita nggak bisa mengikuti eventnya. Bahaya ya. Bahaya. Siap-siap. Kalau misalnya besok ada event lari, malamnya tuh harus diperhatikan, jangan makan pedas-pedas kayak Bang Bobby ya. Kalau bisa makan yang manis-manis aja dikit aja, tapi ya. Boleh. Intinya kalau sebelum kita long run itu kita wajib carbo loading. Apa tuh? Karbo? Carbo loading. Jadi kita banyak mengkonsumsi karbo, baik itu nasi, untuk roti, tenaga. untuk tenaga untuk esok harinya. Oh, berarti malamnya wajib makan dong. Makan, mau 2 gulung pun boleh. Oke, siap. Nah, Kalau tapi paginya makan gimana? Nggak apa-apa. Kalau saya nambah malam sebelum tidur makan, sebelum lari saya makan. Oh, gitu. Kalau orang kan, aduh sakit di bawah perut, saya enggak. Gitu. Karena nggak bisa berlari dengan perut yang kosong. Jadi energi yang dibakar nggak ada. Karena pada saat kita lari yang dibakar itu apa?
gula. Gula. Jadi kalau gula kita habis di badan, dibakar pada saat lari, Lemas dong. lemas dong, nggak bisa lari. Gemeteran ya. Gemeteran. Begetar lutut. Bergetar lutut. Kayaknya Amzo pengalaman yang bergetar lutut ya. Oke. Jadi memang harus siapin tenaga dulu banyak-banyak ya. Asupan kita juga harus yang baik karena tadi Bang Bobi bilang kalau misalnya lari itu gula yang dibakar. Iya benar. Kalau kadar gulanya habis nanti bikin kita lemes. Lemas. Dan itu kita sering sambil berlari berhenti ke salah satu swalaya, bisa beli dulu, beli makan. Oh, Bisa oke. beli pisang sambil berlari sambil makan. Emang bisa? Iya bisa. Nanti salah masuk pisangnya. Masuk kemana? Tadi katanya makan pisang. Beli pisang tadi ya? Beli pisang. Ya kan saya nggak nyebut brand swalayan itu. Oke, siap. Tapi Saya kan, tahu lah retailer deh, retail. Jadi kan sudah ada di kasir ya kan, tinggal ambil ya. Pengalaman nih makan pisang sambil berlari ya. Cakep, bukan pantun. Tapi seru di sanalah olahraga lari yang bisa begitu. Olahraga lain nggak bisa. Berenang sambil makan kan nggak bisa. Enggak bisa. Cuman kalau berenang sambil minum bisa. Bisa. Klek. Langsung air kolamnya diminum. Pengalaman Hamzah ya. Tapi seru banget ya. Seru banget, terus manfaatnya itu juga luar biasa ya. Luar biasa. Tapi apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita olahraga lari itu? Mungkin ada stretching tertentu atau gimana? Wajib. Atau cuman stretchingnya jalan kaki aja dulu? Enggak, atau gimana? Kita Bisa dipraktekkan, Pak? Enggak. Cukup. Bapak boleh di atas meja ini, Pak ya? Bahaya roboh. Habis dari sini suruh ganti ya kan. Kebalik modal ya. Enggak balik modal. Gimana stretching? Memang wajib sebelum lari kita stretching bersama, dipimpin salah satu dengan anggota dari klub. Kalau mau lari sendiri pun begitu juga. Ya standar lah, yang kaki peragangan, tangannya peragangan yang standar. Itu untuk merileks dari saraf otot kita. Biar tidak jadi kejang otot pada saat berlari nanti. Jadi wajib banget berarti ya stretching ini ya. Karena untuk menghindari dari cedera. Terkadang kan orang karena udah ambisi banget pengen lari, tapi sebelumnya dia belum pernah olahraga lari, ya tiba-tiba main lari aja langsung tuh. Contoh kayak misalnya lagi muter di X Arena MTQ ya, nggak ada jalan lagi, tiba-tiba langsung lari aja. Nah itu bahayanya, takutnya nanti bakal cedera ya. Cedera. Lebih resiko cederanya bisa di 80% ketimbang dengan yang melaksanakan stretching tadi. Jadi nggak apa-apa lah kalau misalnya stretching, kalau misalnya lari sendirian ya stretching aja dulu, cuek aja ya. Cuek aja. Intinya asal jangan lari dari kenyataan. Udah 3 kali loh dia ngomong kayak gini guys ya. Ada apa dengan seorang Bobi ya? Tapi Bang Bobi pernah cedera? Tekelis? Enggak, kalau terkelis enggak. Atau cedera apa gitu? Cedera karena salah penggunaan sepatu. Jadi tipikal dari sepatu tuh ada yang buat daily, buat hari-hari, ada yang buat lari. Semua buat lari sepatu. Iya. Bisa digunakan buat lari, tapi sesuai dengan kapasitas jaraknya. Oke, ini sepatu yang dipakai sekarang nih sepatu apa? Biasa long run. Aja, long run. Atau sepatu ini mejeng? Enggak. Oh bukan ya? Ini sih sebenarnya lebih ke daily lah. Oh ini daily. Bisa kita tampilkan long shoot kita? Long shoot. Kita lihat sepatunya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan sepatunya, kelihatan. Ternyata kaki kita nggak kelihatan bang. Oh, berarti sepatu itu juga menentukan ya? Menentukan. Kalau kita menggunakan sepatu daily itu yang 5 kilo atau under 10 kilo. Itu yang daily? Daily. Tapi itu untuk jalan atau lari? Jalan bisa, lari bisa. Oke. Tapi kalau kita gunakan untuk long run di atas 10 kilo, itu cedera bagi telapak kaki kita. Itu telapak kaki kita lebih nanti menggumpal kayak berair, bisa kayak gelembung-gelembung. Terus di pinggir kaki kita bisa terasa nyeri. Di tumit kita akan bisa lebih berasa sakit. Dan telapak kaki kita akan lebih tegang. Jadi apa ya? Kapalan jadi ya? Bukan kapalan. Apa sih namanya? Istilahnya tuh ya? Ya kayak dia kayak gelembung air, tapi kalau udah kering hilang dia. Mecah gitu ya? Mecah dia. Oh, oke. Jadi, itu mungkin efek kegesek ya? Kegesek. Kegesek dari sepatu tadi yang bukan pada porsinya. Oh, oke. Gitu loh. Jangan-jangan Bang Bobi jual sepatu juga ya? Enggak. Suka koleksi aja. Banyak ya. Ini kayaknya koleksi yang ke-500 nih sepatu yang sekarang nih ya. Enggak. Siap-siap guys, bagi Anda yang mau dapat door prize dari Bang Bobi, sepatu Bang Bobi eksklusif ya dari Bang Bobi Kingdom ya.
Terus pantengin podcast kita sampai dengan habis. Nanti di akhir acara bakal dikasih tahu. Oke, tadi di awal sebelum kita lari, ya, itu berarti kita harus pemanasan, stretching, Iya, ya. benar. Terus lari deh tuh sampai berapa kilo. Nah, setelah selesai lari, kan mungkin ada beberapa orang yang keliru nih, ya. Apakah setelah selesai lari itu kita boleh duduk, terus bisa kita melipat kaki, atau kita harus meluruskan kaki supaya nggak parises katanya. Nah, itu gimana sebenarnya Bang Bobi? Sebenarnya ketika kita habis berlari mau jarak dekat apapun long run itu nggak boleh langsung duduk. Oh, Nggak boleh karena apa? duduk walaupun kakinya selonjoran juga nggak boleh. Iya, usahakan jalan santai walaupun cuma muter-muter di area lokasi, jalan-jalan 10 meter, rilekskan kakinya dulu. Kalau udah sedikit tenang baru. Kalau dipaksa duduk, begini, keadaan jantung kita itu lagi cepat. Iya, mompa terus ya. Mompa terus. Ketika langsung stuck berhenti, Gitu ya. ketika langsung berhenti itu bahaya. Oh. Nah, jadinya apa? Gagal jantung, bisa oksigen berkurang, Oh. kaki kejang otot, Heeh. bisa kena stroke. Bahaya. Berarti ketika kita mungkin speednya itu terlalu banyak ya, mungkin terlalu kenceng gitu. Nah, ketika kita mau stop, berarti kita harus turunkan pelan-pelan gitu ya. Iya, benar. Sampai dengan kita jalan kaki. Jalan kaki. Oh. Atau walaupun kita di tempat, minimal kita menggerakkan seluruh badan kita. Nah, setelah lari kita wajib tetap ada pendinginan. Ya, pendinginannya gimana nih Bang Bobi? Ya, kurang Mau lebih. dipraktekkan lagi? Biar Amsal aja. Bang Bobi boleh kesini Bang, sambil bawa UB Slim gitu, praktekinnya Iya, bisa nggak? Iya. Pendinginannya kayak biasa berarti, kayak Seperti stretching biasa, tadi. Stretching tadi. Oh. Cuman ada beberapa gerakan yang beda juga dari, tapi kurang lebih hampir sama lah. Yang beda apa tuh? Ya, susah juga kalau naik ke meja ini bahaya ini. Bahaya ini. Sebenarnya kita mau mancing sih supaya Bang Bobi bisa ada gerakan-gerakannya ya. Karena dia selain lari kan dia atlet gym juga loh. Oh, berarti habis lari kita nggak boleh duduk dulu, Nah, ya. nggak boleh lah. Karena kan kalau di tempat-tempat olahraga yang kayak di Taman Rimba dan lain sebagainya, kadang ada orang yang habis lari udah muter-muter gitu dan posisinya itu masih ya memang bener-bener habis lari, tiba-tiba duduk dia. Ya itu belum ngerasa karena saya sudah pengalaman ketika saya lari long run waktu itu di 21 langsung berhenti. Itu seketika tangan saya langsung kaku begini. Oh. Badan nggak bisa gerak. Bingung kita. Serasa-rasa udah seperti kayak orang stroke. Nah, dari situ saya belajar, terus dapat pencerahan dari teman-teman. Ketika kita setelah lari itu nggak boleh langsung, karena itu dari dokter pun menganjurkan juga nggak boleh. Oke. Resikonya lebih besar. Dan juga satu poin lagi, ketika kita berlari ataupun olahraga apapun, jangan pernah misalnya nih tali sepatu kita copot atau Oh, mau lepas. dibaikin. Bukan, posisi kepala kita lebih rendah daripada lutut. Ah, gimana tuh? Kita berarti posisi kepala harus tinggi. Enggak, ya kalau kita mengikat posisi kepala harus tetap cukup begini aja, kita ngikat biasa. Kalau kita jangan ditundukin. jangan ditundukin karena apa? Darah dengan seketika akan memompa langsung mengalir ke kepala kita. Oh. Dan itu menyebabkan apa? Head stroke jadinya. Oh, gitu. Gagal jantung. Kalau mau ikat sepatu tuh ya tetap stay ya ke atas ya. Tetap stay. Kepalanya ke atas, tangannya tetap ikat gitu ya. Iya kan? Lebih berkelas. Gini kan? Iya benar. Nggak boleh ditunjukin gini ya. Enggak boleh. Bahaya. Oh, berarti memang ada beberapa hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, ternyata itu berbahaya ya Bang Bobi? Berbahaya dan sudah banyak kejadian dan akhirnya apa? Oh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya di sini bukannya sehat malah kita Bukan dapat ya. sehat. Sama seperti orang main sepak bola, dia lagi main futsal, lagi main bola, totonya mati. Nggak tahu, entah dia habis ngikat sepatu, kepala di bawah. Nah, jadi darah itu nggak mengalir sempurna tadi. Oke. Jadi memang harus ada beberapa hal yang diperhatikan Harus. sebelum dan juga sesudah olahraga, Benar sekali. supaya memang benar-benar manfaat dari olahraga tadi terasa ke kita ya. benar. Dan salah satu manfaat yang untuk investasi di masa yang akan datang tuh juga terasa bukan malah nanti memicu penyakit ya. Memicu penyakit. Kan kita lebih baik menghindar, Mencegah. investasi dari lebih baik kita mencegah, investasi dari sekarang. Itu looknya
orang yang berolahraga akan 10 tahun lebih Muda. Oh. ketimbang orang yang tidak berolahraga. Oh gitu. Iya. Mm-mm. Ya, contoh aja ya, tahun Saya lalu, lagi? Oh, tahun bukan. lalu saya ketemu Amzol ya kan. Oh, saya 10 tahun lebih tua. Dengan tidak berolahraga dia lebih gemoy dan ya lebih dewasa looknya. Oh iya betul. Nanti saya olahraga lagi kok. Tenang, nanti kita sejajar lagi nih. Ya, tenang Bang Bobi tenang. Di season berikutnya ya. Di sesi berikutnya nanti kita bakal sejajar lagi, bahkan saya lebih muda nih kayaknya Bang Bobi nih. Harus. Ya, hari ini kita tunggu tantangan dari Amzol. Oke, siap. Sebenarnya saya itu olahraga. Cuman karena memang lagi ini aja banyak kegiatan, akhirnya olahraga tuh nggak sempet gitu. Nggak sempet. Terkadang kan kalau misalnya orang mau olahraga tuh memang harus benar-benar ada waktu khusus ya. Kalau misalnya di sela-sela kegiatan tuh kadang kita habis kerja tuh kan capek. Sebenarnya sih nggak ada waktu khusus. Balik lagi Ke niat sih. Ke niat dan mindset. Jadi kita bisa ngatur pola waktu. Oh, berangkat kerjanya jam 6. Dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi. 6 sore. 6 pagi Jam sampai 6 sore. Nggak bisa beraktivitas. Malam pun juga nggak bisa. Nah, berarti apa? Bangunnya kita harus lebih pagi. Kita bisa bangunnya di jam 4 subuh. Oh. Itu kan lebih sehat. Agama kita kan Muslim ya mengajarkan juga bangunlah lebih pagi. Betul. Mandi pagilah lebih pagi. sebelum Mandi sholat itu subuh. wajib ya. Wajib. Karena pagi mandi pagi. Wajib. Jangan lupa mandi wajib juga. Terus Ya olahraga. Baru berangkat kerja. Kan sehatnya dapat. Terus juga rohaninya dapat. Komplit lah pokoknya. Komplit. Tapi Bang Bobi setelah kita olahraga tuh biasanya kalau Bang Bobi makannya makan apa dong? Sarapan lagi nggak atau ada asupan-asupan gitu? Sarapan. Siapa tahu kan? Enggak. Kita pengen tahu nih dari Bang Bobi. Kalau saya karena kardionya lebih banyak, jadi saya butuh makan banyak juga untuk energi. Jadi habis lari, saya pasti makan minimal nasi. Kalau untuk ukuran Jambi itu nasi gemuk namanya. Oke, siap. Atau nasi sop, lontong. Yang penting tidak makan mie. Apapun dimakan. Oke. Berarti nggak ada pantangan ya? Nggak ada. Karena saya sayang hidup cuma satu kali, terlalu banyak makan pantangan. Saya sudah nggak bisa makan mie, jadi yang lain saya makan. Karena sayang hidup harus kita nikmati setiap detik, menit, apapun itu gitu. Oke. Berarti kalau misalnya pun udah olahraga, Bang Bobi tetap makan ya? Iya, kan bisa lihat nih looknya gimana ya kan? Oh, saya agak ini Pak ya, nggak bisa ngelihat ke depan ya karena silau ada lampu nih. Iya. Oke, berarti nggak ada pantangan-pantangan, makan aja kalau mau makan aja, tapi itu tadi harus dibayar ya. Dibayar untuk membakar yang sudah masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Harus, kalau enggak ya itu terjadilah penumpukan lemak dan akhirnya lemak di badan meningkat ya kan, penyakit datang. Hati-hati loh, Amzol ya, hati-hati ya. Iya siap. Nanti saya olahraga kok, tenang ya Bang Bobi ya. Tapi saya pengen tahu juga kan Bang Bobi sudah menekuni running ini kan dari 2023, sekarang udah 2025. Ini udah 2 tahun lebih nih kayaknya ya Bang Bobi konsisten untuk lari. Apa sih yang berubah dari mungkin fisik dan juga mungkin kesehatan Bang Bobi ketika Bang Bobi rutin dan juga konsisten untuk melakukan lari ini Bang? Banyak. Dari bentuk fisik ya, satu. Yang kedua, pemikiran lebih fresh. Oke. Nggak mudah stresan. Mau makan apa aja. Nggak stresan ya? Nggak stresan. Berarti nggak ada lagi tuh lari yang lagi dalam kondisi yang gabut, kecewa itu ya, nggak ada lagi ya? Enggak. Kalau dulu mungkin ada ya? Mungkin dulu ada. Jadi setelah ketemu dengan teman-teman sambil ya lari bercerita, ketawa-ketawa, itu hilang semua. Jadi sirna sudah semua. Sirna, karena kan olahraga menimbulkan hormon yang baik untuk badan juga. Yeah. Nah, itulah salah satu lebih hormon bahagia ya? Hormon bahagianya tadi. Jadi lebih cinta ke olahraga sekarang. Bener-bener kenapa nggak dari dulu ya gitu loh. Dulu olahraga tapi nggak diet seperti sekarang. Karena mungkin udah suka banget ya dengan lari ini ya. Karena kita sudah menemukan kenyamanan, apalagi ditemukan sama teman-teman tadi kan. Kenyamanan. Betul. Memang harus nyaman kan? Harus nyaman. Kalau misalnya kita olahraga nggak nyaman kan untuk apa? Benar sekali. Lingkungannya nggak bagus contoh. Ya. Untuk apa kita olahraga? Kecuali kita memang meniatkan olahraga tuh untuk ya pribadi kita saja. Iya.
Gitu. Oke lah kalau gitu, ini luar biasa banget ya. Semoga nanti teman-teman ataupun sobat-sobat yang ada di rumah ini juga bisa tertarik untuk berolahraga. Apapun jenis olahraganya, monggo silahkan. Gak masalah, yang penting untuk kesehatan pribadi diri kita sendiri. Karena kesehatan yang menentukan adalah diri kita sendiri. Betulkah begitu Pak Bobi? Betul. Ada pesan nggak untuk anak-anak muda zaman sekarang? Karena kan anak-anak muda zaman sekarang tuh banyak yang mager nih. Banyak yang mungkin ada sih beberapa yang candu game online, dan juga mungkin ada yang cuman aktivitasnya itu kamar, toilet, dapur, kamar, toilet, dapur. Nah, gimana tuh? Tipsnya apa nih tuh dari Bang Bobi? Ya buat yang muda-muda, nggak muda juga, buat yang udah berumur, tidak ada kata terlambat untuk berolahraga, tidak ada kata terlambat untuk menjemput diri kita untuk sehat, tidak ada kata terlambat untuk hal-hal yang baik seperti itu. Karena apa? Dalam jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Berinvestasilah pada olahraga, itu akan menjaminmu untuk umur panjang. Jangan malu untuk olahraga Bang ya. Jangan malu. Dimulai dari sekarang. Iya. Jangan tarso habis lebaran, habis buka, habis ini nanti entar, jangan. Jangan ditunda. Pokoknya kalau sudah ngerasa nggak enak badan, udah olahraga. Langsung olahraga ya. Benar. Kayak saya ini udah nggak enak badan saya soalnya. Langsung olahraga deh ya. Iya. Abzal kelihatan kayak kurang olahraga ya kan, kadar air, kadar lemaknya udah kemana-mana. Sudah mencar nih, nanti ditusuk nih keluar airnya nih. Kadar air gak tuh? Oke deh, semoga nanti semakin semangat ya anak-anak muda Jambi ya. Termasuk saya juga nih dengan kehadiran Bang Bobi di sini. Semoga saya juga semakin semangat untuk olahraga. Semoga bisa gabung juga di BBJ ya. Amin. Kita tunggu di hari Minggu besok. Tapi saya latihan dulu dong. Saya latihan dulu supaya saya bisa lari 10 km. Nggak harus latihan. Tapi nanti saya ditinggal. Saya kawal. Oh, dikawal. Ingat, kita kan ada sweeper. Dikawal. Untuk Amzol kalau bergabung di BBJ, saya sendiri akan mengawal. Oh, agak ngeri ya, agak spesial kayaknya ya, luar biasa sekali ya. Karena juga setelah lari di BBJ kita menyediakan minuman ada. Ini disiapin juga nggak nih? Kagak. Oh enggak ya. Jadi ini untuk apa kalau nggak disiapin? Silakan konsultasi, diajari, nanti payment belakangan boleh. Bisa sekalian ya. Benar. Oke lah kalau gitu sobat, siapa tahu juga tertarik untuk bergabung di berlari bersama Jambi ya, bisa pantengin aja Instagramnya dan nanti juga bisa lihat event-event apa yang sudah dihadirkan setiap Sabtu dan juga Minggu. Berkemungkinan juga di hari-hari libur nasional ada tuh eventnya. Jadi di sini kita dapat sehatnya, dapat happy-nya, dapat silaturahminya, dapat bahagianya dapat ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Bang Bobi sudah hadir lagi. Ini kalau misalnya ada hobi lain ya, siapa tahu nanti ada giatin hobi lain, kita undang lagi deh Bang Bobi ke podcast punya kita ya. Next. Oke deh Bang Bobi, mungkin say thank you juga boleh. Terima kasih udah menyaksikan podcast punya kita, tapi pakai gaya Bang Bobi. Gayanya bebas, Bang Bobi mau gaya apapun boleh, silakan. Yuk silakan, ucapin makasih aja. Makasih sobat udah menyaksikan podcast punya kita. Yuk coba Bang. Untuk warga Jambi, terima kasih sudah menyaksikan podcast Punya kita. Gayanya gitu ya. Salam ini ya. Salam semangat ya. Harus semangat, anak olahraga harus semangat. Betul. Kalau begini bahaya, ya kan? Begini bahaya. Ini bahaya. Nah, harus gini ya. Yang netral aja. Netral aja. Oke lah kalau gitu, terima kasih sobat sudah bersama saya dan juga Bang Bobi Kingdom di podcast Punya Kita.